Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah al-ayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sebelumnya mari kita senantiasa sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat jasmani, nikmat rohani, lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah di pada malam pertengahan bulan suci Ramadan ini kita masih senantiasa dapat melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan salat sunat tarawih. Salawat ma'assalam yang mudah-mudahan Allah selalu senantiasa melimpah curahkan pada paduka alam Nabiyana wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga sekalian para pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Hadirin ibadallah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan yang penuh barokah, di dalam bulan suci Ramadan yang penuh maghfirah ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Mari kita tingkatkan, perbanyak amal-amal yang soleh, dan kita sama-sama mengurangi daripada perbuatan-perbuatan dosa yang insya Allah kita semua selalu senantiasa ada di dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ibadallah rahimakumullahu ta'ala, amal-amal ibadah, amal perbuatan yang baik begitu banyak berbagai jenis, dan seorang muslim sangatlah berharap agar seluruh amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini tentunya didorong oleh kesadaran untuk menjadikan seluruh hidup di dunia ini sebagai kesempatan memperbanyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui, sesungguhnya limpahan pahala, limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hambanya hanyalah akan didapatkan bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan dengan penuh keikhlasan, dan orang-orang yang berharap akan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amalan ini memiliki motivasi dan tujuan. Sebuah amalan tidaklah terhitung keimanan, yakni bukan hanya terdorong oleh sekedar rutinitas atau kebiasaan hawa nafsu atau mencari pujian-pujian semata. Motivasinya harus iman dan tujuan adalah ingin menggapai keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandingkan keimanan dan harapan pahala. Begitu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang menerangkan tentang keimanan, yang menerangkan tentang penggapaian keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang begitu banyak jenisnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajillatu annahum ila rabbihim rajiun. Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, mereka menyadari bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa jenis yang dapat menggugurkan amal-amal kita, yang dapat menghancurkan amal-amal ibadah kita, sehingga amal yang begitu berat kita lakukan, amal saleh yang sudah kita perbuat akan hancur dengan beberapa jenis. Di antaranya yang pertama, dengan adanya syirik dan riddah, artinya kemurtadan. Keduanya, syirik dan riddah ini jelas akan menjadi penghalang diterimanya sebuah amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik dan seindah apapun amalan kita, sebanyak dan sebanyak apapun sedekah kita, karena Allah Subhanahu wa taala akan membenci yang namanya syirik dan kemurtadan. Dan Allah tidak akan menerima segala jenis kebaikan apapun manakala mereka mati dalam kondisi keadaan syirik dan murtad. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada engkau ya Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan gugur, terhapus semua amal baikmu. Tentulah kamu termasuk orang-orang yang khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi syirik ini akan menghancurkan dan menggugurkan amal perbuatan baik kita. Dan yang kedua yang dapat menghancurkan dan menggugurkan amal-amal baik kita, yaitu dengan adanya riya. Riya itu adalah seseorang yang beramal lalu ia memperlihatkan amalnya itu kepada manusia, dan amal ia mengharapkan sesuatu kebaikan duniawi bagi dirinya. Ketika mereka mempunyai sifat riya, maka ia terdorong dengan hawa nafsu. Nah, oleh karenanya kita banyak-banyaklah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menegaskan di dalam hadisnya ancaman keburukan bagi orang-orang yang selalu mempunyai sifat syirik dan mempunyai sifat riya. Banyak-banyaklah berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari apapun yang aku tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan dari kedua sifat ini, riya dan syirik, kita dapat menghindarinya sehingga amal-amal ibadah kita tidak akan terhapus. Dan juga yang akan menghapuskan amal kita, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan, yang ketiga adalah mendatangi dukun, mendatangi para peramal,
dan sejenisnya, mempercayai omong-omong kosong, penipuan dan kedustaan dukun dan paranormal, termasuk penyakit yang menjangkit kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala datang ujian, cobaan, penyakit, semuanya kita kembali kepada Allah. Siapapun yang mempercayai dukun, siapapun yang mempercayai para peramal dengan mengenyampingkan Allah, ancaman kekufuran atau dengan gugurnya pahala sholat kita, akan gugurnya pahala puasa kita, akan hancurnya pahala sedekah kita. Allah Subhanahu wa taala banyak menegaskan dalam Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan au kahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi para peramal, para dukun dan mempercayai ucapannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap syariat-syariat Islam yang diturunkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam lafaz lain pun beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu sholata arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, tentang rizki, tentang jodoh, tentang dan sebagainya, tentang masa depan, maka semua tidak akan diterima amal sholatnya sepanjang 40 hari. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hadirin jamaah sekalian, yang dapat menghancurkan amal-amal ibadah kita. Dan yang selanjutnya yang dapat menghancurkan amal ibadah kita adalah durhaka terhadap kedua orang tua, mengungkit-ungkit amal-amal yang telah diberikan kepada kedua orang tua. Maka pemberian yang telah diberikan kepada orang tua lalu kita perhitungkan, ini pun akan menggugurkan amal-amal perbuatan baik kita. Nah, oleh karena itu di bulan suci Ramadan yang mulia ini, mari kita berdoa kepada Allah agar supaya kita terhindar daripada sifat syirik, terhindar daripada sifat riya, terhindar daripada mendatangi dukun-dukun, dan terhindar daripada mempunyai sifat untuk menjauh daripada kedua orang tua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sorfan wala adlan, akun wa mannan wa mukadzibun bil qadri." Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima dari mereka amalan-amalan yang wajibnya, dan tidak pula amalan-amalan sunnahnya. Mereka pada hari kiamat kelak, seorang yang durhaka kepada orang tuanya, seorang yang menyebut-nyebut pemberiannya, dan seorang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar. Dan juga yang selanjutnya yang dapat menghancurkan dan yang dapat menggugurkan amal-amal kita, mengakui selain ayahnya sebagai orang tua. Artinya, barang siapa mengakui selain ayahnya sebagai orang tua, nasabnya, atau mengakui selain tuannya sebagai majikan, dijadikan sebagai orang tua, sementara orang tua ayah kandung sendiri mereka abaikan, lebih memuliakan kepada dunungan, lebih memuliakan kepada bos ketimbang ayahnya, maka ini pun
bagian daripada menggugurkan amal-amal perbuatan baik kita. Naudzubillah min dzalik. Hadirin jamaah sekalian, dalam kesempatan ini semoga kita semua ada di dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah di bulan suci Ramadan ini. Dan juga yang dapat menghancurkan amal perbuatan baik kita, bersumpah palsu. Apalagi dengan menyebut-nyebut nama Allah, sementara hati tidak bisa didustakan, namun ia berani menyebut demi Allah. Naudzubillah, ini pun akan menghancurkan dan menggugurkan amal-amal perbuatan baik kita. Hadirin para shaimin dan para shaimat yang berbahagia, mari kita tingkatkan amal perbuatan baik kita di bulan suci Ramadan ini, di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh dengan kasih sayang. Perbanyak dan berbuat baiklah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua akan selalu senantiasa ada di dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin mujawaratan man jawarokatakun musliman. Barang siapa berbuat baik kepada sesama tetangga dan muslimin, niscaya engkau menjadi orang-orang yang muslim. Amin ya robbal alamin. Demikian sedikit nasihat buat diri sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian. Semoga kita semua selalu senantiasa ada di dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam menjalankan ibadah puasa ini di penghujung akhir-akhir detik bulan Ramadan ini, tepatnya memasuki malam pertengahan 15 bulan Ramadan, yang insya Allah di akhir detik-detik Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu yang dinamakan malam Lailatul Qadar, di mana Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Demikian sekilas yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi